Kita tanam vanili dengan jarak tanam yang rapat kurang dari 1 meter seperti ini. Jadi yang berbuah tetap dia yang menggantung seperti ini. Musim kemarau dipastikan 100% pasti ada buahnya. Satu kemarin, satu tangkai, dua naik ke atas, tiga, panjangnya baru sekitar 60 cm. Ini saya biarkan dulu sampai dia nanti panjang sekitar 3 meter, gantung nanti turun ya, turun naik lagi. Nah, ini jika kita tanam vanili dengan jarak tanam yang rapat kurang dari 1 meter seperti ini. Ini saya tanam 50 cm, cuma tengah saya kasih bibit kecil yang stek pendek ini untuk pembibitan. Ini kita fokus ke tiang hidupnya yang saya tanam dengan jarak 50 cm ya. Untuk sistem penanaman dengan jarak tanam rapat semacam ini, kita harus rajin dan harus teliti dalam pengaturan sulur atau batang yang untuk kita jadikan batang produksi. Jika ada misalkan nih tunas dari bagian bawah atau dari bagian atas pun sama ya, tunas yang penting dia tunas baru itu ya, tunas baru itu harus selalu kita arahkan pertumbuhannya itu jangan sampai dia menjalar ke tiang tiang di sampingnya, karena itu nanti akan repot untuk pengaturan sulur berikutnya. Kalau sampai si tunas barunya menjalar sampai ke 2, 3 atau 4 tiang di sampingnya, itu nanti akan terjadi sulur yang sangat rimbun dan acak-acakan. Itu nanti di bagian dalam pun itu tidak akan ditumbuhi buah karena kurangnya sinar matahari yang masuk ke bagian sulur yang bercampur jadi satu dari tiang satu ke tiang satunya. Jadi yang berbuah tetap dia yang menggantung seperti ini ya. Ini yang contohnya yang udah diatur, ini dari bawah ya melingkar ke atas. Kita hanya lingkarkan di tiang satu ini dari batang satu tiang panjat kita kasih ke ranting atas di tiang di tiang satu ini. Jadi tidak kita salurkan atau kita biarkan menjalar ke tiang di samping. Nah, kalau seperti ini ya, dari bawah naik sampai ke atas, dia turun lagi sampai ke bawah. Ini kita pangkas, atau mau lebih panjang lagi kita putar balik lagi ke atas, kita lingkarkan lagi. Ini sudah sampai ke bawah lagi, kita potong pucuknya. Nah, jika nanti di bagian atas ini tumbuh, di sini bagian atas tumbuh tunas baru, ini pertumbuhan tunas ini jangan sampai kita biarkan dia liar menjalar ke tiang-tiang samping. Jadi kita biarkan dulu dia agak panjang, misalkan menjalar ke tiang samping. Nanti setelah panjang tunas barunya itu 1 meter atau 1,5 meter, kita lepas akarnya, kita gantung lagi ke bawah, jadi jangan dibiarkan selamanya dia menjalar ke tiang sampingnya, dan dari tiang samping menjalar ke sini, itu nanti akan sangat ribet kita untuk membuahkannya nanti.
Ini ya contohnya. Ini yang kemarin dari ini pucuknya nih. Nah ini terus ke atas. Nah dari sini pucuk ini kemarin menjalar ke sini, lalu turun ke sini sekali sampai hampir menyentuh ke tanah kemarin, dan saya lepas satu persatu akarnya, lalu saya kembalikan lagi ke tiang asalnya. Kalau kita biarkan dia ke sini, di sana terlalu kurus, di sini terlalu rimbun. Jika tanaman vanili ini terlalu rimbun, yang berbuah hanya yang di bagian luar. Yang ada di bagian dalam seperti ini contohnya. Di bagian dalam seperti ini dia tidak akan mengeluarkan bunga. Ya kalaupun mengeluarkan bunga, tidak terlalu banyak yang mau tumbuh di bagian dalam. Rata-rata vanili tumbuh di bagian luar yang di batang yang menggantung. Jadi untuk pengaturan sulur ini memang bisa dibilang agak ribet, agak ngeri-ngeri sedep, karena kita tarik sedikit aja biasanya kalau batangnya bengkok, misalkan batangnya seperti ini di bagian pucuk, misalkan kita tarik mau kita kembalikan lagi ke tiang asalnya, ini biasanya patah. Ini harus hati-hati benar. Untuk selanjutnya setelah si vanili ini batangnya udah menjalar semua, menggantung semua di tiang satu, di tiang asalnya dia memang tanam di tiang itu, kita kembalikan lagi ke tiang itu. Selanjutnya kita pilih tunas baru yang mau kita buahkan. Biasanya kalau 1 tahun, tunas usia 1 tahun, ini contohnya, ini udah 1 tahun tunas ini udah saya potong pucuk. Setelah 1 tahun, ketika memasuki musim kemarau atau di akhir musim penghujan, itu kita sudah harus memilih sulur-sulur yang baru, yang belum pernah berbuah, yang usianya udah sekitar 1 tahun ya. Kita pilih, kita potong untuk mengurangi kerimbunan juga, agar sinar ada yang masuk ke bagian dalam. Namun kita harus tepat ya, jangan asal sulur, ternyata sulur itu masih muda, kita paksakan kita potong, itu sayang. Kalau misalkan sulur itu masih panjangnya kurang dari 2 meter, kita potong, itu sayang. Kalau bisa 2 kali dia melingkar, turun ke bawah, naik, turun lagi, baru kita potong. Jadi kita masih punya banyak ruas untuk pembuahannya. Kalau misalkan baru 1,5 meter, kita potong setengah meter, misalnya cuma 1 meter, ruas yang kita miliki sedikit, paling hanya beberapa ruas, dan itu juga bisa dibilang rugi ya. 3 kali atau 2 kali pembuahan, itu ruasnya nanti udah habis. Nah kalau misalkan kita potong agak panjang, itu sampai beberapa kali masa pembuahan, itu kita masih mempunyai sisa-sisa ruas yang untuk dibuahkan. Untuk pemaksaan stressing, kita harus tepat dalam pemilihan tunas yang benar-benar sudah siap untuk berbuah. Misalkan seperti ini sulur sudah panjang, misalkan udah 2 meter nih melingkar di bagian sini. Ini kalaupun kita paksakan sekarang, kita stressing, kita potong bagian pucuk, dia nggak akan pernah berbuah. Dia hanya menghasilkan penuaan batang, dan di musim bunga berikutnya batang ini baru bisa berbuah berbarengan dengan
tunas baru di bagian atas yang menjalar nanti. Nah, kalau seperti ini nih, ini kan sangat rimbun. Ini di bagian dalam-dalam ini nggak akan pernah berbuah. Ya kalaupun berbuah ya hanya 1-2 batang mungkin mau berbuah. Tapi yang akan terus berbuah jika misalkan ini kita potong di kondisi batang sudah tua, kita potong. Yang akan berbuah terus setiap tahun yang ini yang menggantung di bagian luar. Di bagian dalam jarang berbuah. Ini contoh di sini. Ini kan udah nggak terlalu rimbun ya. Ini contohnya bekas buah kemarin, dipetik kemarin. Bulan lalu kita petik, kita panen. Di bagian pucuk 1, 2 ini belum ditumbuhi bunga, dan ini karena batang memang sudah cukup tua waktu kita stressing tahun lalu, dia nggak tumbuh tunas di sini, dia tumbuhnya tunas di bagian atas. Dan ruas-ruas di sini 1, 2, di atasnya 1, 2, 3. Di sini ketika nanti musim kemarau dipastikan 100% pasti ada buahnya. Entah itu 1 tandan bagian sini, 1 tandan di sini, 1 tandan di sini, atau 1 tandan di sini. Bahkan bisa lebih dari 1 atau 1, 2, 3, 4 bisa ditumbuhi semua. Ini tunas dari atas, dari batang yang kita pangkas ini tadi, yang sudah pernah berbuah di tahun lalu dan kita petik di bulan kemarin. Ini tunasnya, berarti usianya sudah 1 tahun. Ini barusan kita pangkas juga kemarin, belum lama, paling kurang lebih 2 minggu. Dan ini sekarang di tahun ini, di kemarau nanti, entah 1, 2 ataupun 3 tangkai, ini pasti ikut berbuah juga. Oke, kita pindah ke bagian yang sudah diatur sulurnya. Ini ya, ini sudah diatur. Kemarin tiangnya cuma pakai bambu, atasnya kita kasih paralon, bambunya sudah rapuh. Dan ini memang tahun ini baru bisa berbuah karena ini kita tanam dari stek pendek ya, dari polybag. Usianya sudah sama 20 bulan dengan yang lain, cuma ini yang polybag tahun ini baru bisa kita buahkan. Jadi pemangkasan di tahun pertama kemarin karena memang pertumbuhan bagus, jadi dalam 1 tahun itu tunas sudah panjang ya, batang sudah panjang. Kita lengkungkan ke atas, turunkan lagi ke bawah. Bagian atas ini udah banyak tunas yang tumbuh. Dan batang-batang induknya sudah saya potong, sudah saya gantung-gantung. Ini contohnya sudah saya gantung. Dan tunas barunya baru saya potong di minggu lalu. Tahun ini dalam 1 batang pasti menghasilkan lebih dari 3 tangkai buah. Ini tunas, ini tunas baru. Ciri-cirinya masih muda seperti ini ya. Batang bagian pucuk hijaunya ini hijau, agak hijau apa ya, hijau muda ya. Hijau mudanya ini agak panjang, 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Ini tandanya masih batang ini masih terlalu muda, pertumbuhan masih bagus-bagusnya. Ini kita biarkan dulu, jangan kita paksa pangkas di sini. Kalau kita pangkas di sini pun percuma. Ini nanti tetap tumbuh lagi tunas di bagian sini. Di bagian pucuk-pucuk ini bisa tumbuh tunas. Dan kalau di bagian atas sudah bisa dipastikan langsung tumbuh tunas juga. Karena memang umumnya vanili tumbuh di bagian lengkung atas. Tapi di bagian bawah dia bisa tumbuh tunas juga dan belum bisa menghasilkan buah di tahun sekarang. Ini tunas semacam ini kalaupun kita pangkas hanya menghasilkan penuaan batang, berbuah lagi tahun berikutnya, melewati 1 masa pembuahan.
Di sini ada ini ya, baru saya pangkas nih. Ini batang sudah biru hijau pekat apa ya namanya ya. Beda lah warna dari batang muda sama batang yang udah tua. Ini bisa dibedakan ya nih. Hijau muda sama hijau tua ini yang ini nih. Ini kan tunas baru nih. Agak hijau-hijau kekuningan, hijau muda. Yang ini sudah hijau-hijau biru tua. Ini yang sudah tua. Ini juga dia akan ikut berbuah di tahun sekarang. Kalau ini tunas baru nih, dari sini menjalar ke bawah naik ke atas. Ini pucuknya masih sangat muda. Itu pangkasannya, sisa pangkasan. Saya potong 1 meter ini pucuknya. Dan ini di bagian tiang yang agak besar ini terlalu rapat, terlalu rimbun. Ini harus kita kurangi tunasnya. Nanti kita pilih. Ini seperti ini kan ada dari tiang ini ya nih. Batang dari tiang bambu ini menjalar ke atas nih. Ini menambah rimbun di bagian dalam. Ini harus kita potong lagi untuk kita jadikan bibit. Ini terlalu rimbun, kemarin saya kurangi tunasnya dari bawah. Ini cuma dia udah tumbuh menjalar lagi nih ke atas, turun ke bawah. Dan tunas ini pun nanti tahun ini ikut berbunga. Ini tunas-tunas yang baru, ini dari bawah nih, dari tiang bambu yang memang saya manfaatkan untuk pembibitan. Ini juga harus kita kurangi agar sinar bisa masuk ke bagian dalam. Ini karena ini sudah pernah berbuah juga nih, maka ini harus kita gantung, kita beri sinar yang lebih. Ini bekas tandan biar nanti bisa banyak ditumbuhi buah lagi. Ini dalam 1 batang kemarin. Nah ya, bentar saya urut sampai ke pangkal. Nah ini tunas dari sini turun ke bawah ya. Ini 1 kemarin, 1 tangkai, 2 naik ke atas, 3 naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, 4 turun lagi ke bawah sampai ujung, 5 tandan. 5 tandan panjangnya hanya 3 meter. Nih ya, turun 1 meter, naik 1 meter, turun 1 meter. Ada 5 tandan. Dan di tahun ini tumbuh tunas. Ini tumbuh tunas baru. Ini tumbuh tunas baru. Panjangnya baru sekitar 60 cm. Ini akan saya biarkan dulu sampai dia nanti panjang sekitar 3 meter. Gantung nanti turun ya, turun naik lagi. Kalau kira-kira udah 2 atau 3 meter nanti saya potong lagi. Untuk mengurangi kerimbunnya saya potong pucuk, kita gantung lagi. Tahun depan ini akan ikut berbuah lagi. Tahun depan ikut berbuah, mengikuti batang induknya.